Woi, selamat jam setengah 10 lebih. Selamat malam Raffi. Di episode, tahu apa episodenya? Selamat sore dong. Selamat Kita sore. musisi itu jam segini masih sore. Saya bukan kebetulan. Saya basic saya model sama anak orang kaya kebetulan. Anjay. Itu aja yang saya ngomongin. Di sini saya bareng sama dokter audionya The Dance Company. Dia dokternya Mas Kinoy. Kinoy Kutrit. Kinoy Kutrit. Selamat Mas. Selamat apa? Selamat sore, selamat malam, bebas Selamat terserah malam, ya. nontonnya kapan. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Iya, kayak ini ya, kayak presenter ada basa-basi, intermezzo dan lain-lain. Kita lagi di tempat Mas Kinoy ini di Q Labs, Kinoy Laboratorium. Lu kalau mau Bedah musik, diskusi bedah tentang audio ya, bukan tentang musik, tentang audio, apapun frekuensi di atau urusan-urusan hajat gitu datang aja ke sini. Pasti dikasih kopi, dikasih rokok ini nih. Jarum coklat masuk nih, anjing gue udah bawa lu nih ya. Ini ada rokok lintingnya. Gue udah bawa lu masuk bayar. Jujur saya baru mengenal Mas Kinoy di dunia audio di Cirebon, dan ternyata ada di Cirebon gitu dari saudara saya Dio. Kenapa bisa nggak kedetek di Cirebon Mas? Jadi sejarahnya itu saya keluar dari Cirebon itu lulus SMA 2001, langsung kuliah di Jogja. Saya kuliah di Jogja, tapi jurusannya bukan di audio. Ekonomi. Oh, di ekonomi. Itu selama Ekosnomos ya bahasa. Selama 7 tahun sih. 7 Masih tahun. siswa abadi. Biasanya kalau ekonomi kan cuma 3 sampai 4 tahun. Nah, ini sampai 7 tahun. Mapala lah ya. Mapala macan kampus. Tapi kan yang penting kuliah saya bisa selesai karena itu merupakan tanggung jawab ke orang tua kan. Pemutihan kali. Nah, enggak dong. Oh, kirain kena pemutihan. Hampir. Hampir. Kalau pemutihan langsung DO ntar. Ya. Tapi alhamdulillah enggak sampai. Nah, setelah lulus 2008 saya langsung pindah ke Jakarta karena waktu itu saya awalnya tuh diajak ngeband karena dulu waktu zaman kuliah awalnya saya ngeband. SMA ngeband juga berarti. Ngeband juga dari SMP malah. Di Cirebon. Di Cirebon. Saya Apa? SMP di SMP 2, SMA pun SMA 2. Apa nama bandnya? Aduh lupa loh. Itu udah lama banget, Mas. Seharusnya saya tahu. Kalau memang pada saat itu cukup terkenal dan cukup banyak panggung, seharusnya saya tahu sih. Seharusnya kalau nama bandnya. Jarang sih dulu mah, jarang manggung. Sama Andi berarti SMA 2 ya? Andi mana nih? Andi sepantaran ya, Andi Second Civil ya? Oh, itu adik kelas. Di bawah ya? Second Civil itu adik kelas. Iya, orang kaya tuh dia, anjing. Gitarnya beneran semua. Iya emang iya terus. Jadi gitu, jika ceritanya 2008 saya lulus kuliah, pindah ke Jakarta, itu awal mulai diajak ngeband sama teman. Nah, kemudian ada teman saya dari Jogja itu megang studio di Jakarta, itu yang punya itu salah satu produser band rock, band pop juga, jadi namanya Mas Hari Budiman. Nah, itu nama studio itu Studio HB. Oh, Studio HB. Nah, jadi Mas Hari Budiman itu salah satu produsernya Voodoo, Elemen, Tangga, GAC, Gamaliel Audrey Cantika, dan banyak lagi artis. Yang barunya GAC lah ya. Dan sekarang banyak juga sih gitu, karena orang-orang lama kan di situ kan. Nah, kebetulan saya diajak ke situ, dikenalin sama Mas Hari Budiman sama satu partnernya itu namanya Mas Denny Jatnika. Itu juga produser juga. Tahu tuh Mas Denny Jatnika. Ya, yang orangnya agak kribo-kribo gitu. Tahu tuh Mas Denny Jatnika. Terus? Nah, semenjak itu. Bukan Denny Casmala nih. Ingat. Itu beda. Nanti, oh iya, Denny Casmala beda. Denny Casmala pemain gitar tapi akustik. Jangan salah, Denny Jatnika juga pemain gitar juga. Oh, pemain gitar juga. Tapi bukan Denny Casmala, ingat nih. Nah, itu beda. Beda. Soalnya udah rambutnya hampir mirip, namanya hampir mirip, dan instrumennya mirip juga kan. Sama kan, gitar juga. Bahaya kan. Takutnya salah. Produser juga sama kan? Sama, produser juga. Saya punya anak nanti namanya
Doni aja lah biar nggak jadi produser. Apa Done? Bisa. Done. terus. Nah, singkat cerita saya diajak untuk join di studio situ untuk jadi operator awalnya. Karena kan pengalaman saya kan Itu bahasa kerennya operator. Jaga studio apa operator beda. Kalau di sini operator jaga studio. Enggak gini. Sebenarnya bahasa elegannya tuh sound engineer sebenarnya. Iya. Tapi kalau untuk bahasa awam kan Operator benar. Iya. Kenapa? Ya banyak persepsi beda sih gitu tentang operator dan sound engineer. Nah, setelah saya ikut masuk di situ, kebetulan awal pertama kali saya join di studio HB itu lagi nggarap albumnya Tangga sama GAC. Album Tangga yang keberapa ya? Pokoknya dia yang maafkanlah bila ku selalu yang membawa apa ya judulnya lupa gue tuh. Cuman yang terakhir itu Tangga sebelum dia bubar ya. Karena kan dia ganti nama jadi Dekat kan. Oh, saya baru tahu. Ganti nama dia, bukan Tangga. Pinggir bubar. Bubar. Ya permasalahannya sih ya apa ya, kompleks lah. Ya sekilas sih saya taunya, nggak begitu detail banget taunya. Selain itu juga pas penggarapan albumnya Gamalil Audrey Cantika yang album pertama, yang Jangan Kau Parkir itu. Nah di situ. Nah setelah dari situ itu udah handle audionya mereka berarti. Baru saya sebagai sound engineer doang. Operator lah bahasa sini ya lah. Jadi sekedar saya nyiapin peralatan, saya ngoperatorin. Kebetulan di situ ketemu lagi dengan satu orang lagi yang namanya Mas Heru Heng. Nah itu Mas Heru Heng itu orang audio lama sih sebenarnya. Dia juga dulu di Palu di tempatnya Mas Pai juga. Saya belajar audio sama dia. Jadi guru saya audio itu ada dua. Yang pertama yang ngajak saya di studio itu namanya Mas Irsan, yang kedua Mas Heru. Nah kalau Mas Irsan ini tipikalnya beda nih dua orang ini. Kalau Mas Irsan lebih soft, kalau Mas Heru lebih hard. Dalam apa itu Mas? Sistem mengajarnya? Bukan sistem, hasil dari audio yang diolah. Iya. Karena penanganan yang ditanganin sama mereka juga beda-beda. Jadi contohnya kalau di Mas Irsan itu sekarang dia lagi sering jalan sama Pamungkas. Nah, waktu bukan ya? Bukan, Pamungkas penyanyi itu. Apa judulnya? To the Bone ya. Nah, itu To the Bone. Iya. Nah, tapi sebelum sama Pamungkas dia itu sama Elemen juga, sama Afgan, sama Rosa, sama Lila, sama Tangga juga, GAC juga. Nah, kalau Mas Heru ini yang genre musiknya itu lebih keras, ngerok. Kayak beat, netral, pas band. Gitu. Jadi saya belajar dengan orang yang dengan dua warna musik yang beda. Dengan warna musik yang berbeda. Beruntung tuh Mas ya berarti. Dan lebih beruntung lagi itu dua orang ini orangnya nggak pelit ilmu. Oh jarang sih orang. Nggak pelit ilmu. Apapun yang saya tanyakan pasti dijawab. Kebetulan saya adalah orang yang pelit ilmu Mas, karena nggak tahu apa yang harus dibagi. Nah itu. Gitu. Jadi ketika dia minta ngajari, saya jawab sorry nggak bisa kecuali lu bayar berapa. Bukan nggak ya, mau dibagi anjing. Nggak ada yang mau dibagi. Apa sih? Mau nanya apa jawabnya apa? Jadi saya orang pelit ilmu, tapi jarang banget sih maksudnya sekelas mereka ya. Kan notabene kan mereka bisa saja berpersepsi bahwa gua nih bocah nanti makan jalan rezeki gua nih, seharusnya kan gitu. Apalagi gitu. Jakarta kota yang penuh serigala. Wah, ada seleng. Ada seleng. Sikut-sikutan. Jakarta juga banyak ular-ular kan. Banyak banget. Cuman tapi dua itu tidak termasuk serigala dan ular berarti ya. Malah mereka kadang-kadang lebih sering sih ke Mas Irsan itu, Noy, ayo bantuin gue yuk di Afgan, Noy, ayo bantuin gue di Elemen, ayo bantuin gue di KSC. Walaupun gue bantuin Mas Irsan sebagai kru, bukan asisten audio. Nggak masalah. Sekalian saya belajar tentang dunia live. Nah, saya belajar di dunia live itu dari situ juga gitu. Makanya banyak ilmu yang didapat. Nah, setelah sekian lama saya paham tentang masalah routingan studio. Saya pun di sana membuka jasa ya, walaupun masih ketar-ketir ya, takutnya wah ilmunya udah sampai mana nih. Barangkali kan banyak yang bertanya kan,
lu mau buka jasa routing studio emang ilmunya udah nyampe belum? Nah, tapi ya kalau di Jakarta tipenya itu harus nekat dulu. Kalau ada tawaran ya saya iyain dulu. Ya benar. Giliran nanti nggak tahu, ya nanti saya tanya. Baru nanya. Call gitu. friend. Call friend. Bukan 50-50 ya? Bukan. Atau as audience bukan ya? Bukan. Jadi gitu. Jadi saya belajar waktu itu buka jasa routing, instalasi studio, instalasi komputer, terus rakit-rakit buat peralatan juga itu. Ya kalaupun ada beberapa hal yang saya belum tahu ya pasti saya nanya ke guru saya gitu loh. Dan sampai sekarang pun masih berhubungan baik sama mereka. Maksudnya kenapa berminatnya dengan audio bukan berarti kan behind ya ini menjadi sosok di balik pertunjukan kan. Nah, kenapa bukan menjadi pelaku gitu? Nah, ini dulu pun saya sebenarnya ngeband kan. Awal saya suka musik kan dari SMP, SMA, kuliah ngeband. Saya kuliah pernah rekaman di tempatnya Mas drummernya Sheila dulu tuh, Mas Anton. Ya pada saat itu saya cuman fokusnya sebagai player. Nah, tapi pas setiap kali saya rekaman kok ini hasilnya kok begini-gini terus. Maksudnya berarti tempatnya Mas Anton jelek ya berarti ya? Bukan masalah tempatnya. Operatornya lah jelek berarti. SDM-nya. Oh. Jadi semua Mas, itu Mas operator Mas Anton tuh. Oh, sekarang udah ngeband kali ya? Oke. Enggak maksudnya dia udah ngeband kalau nggak salah kan? Iya udah. Berarti kayak udah ada studio ya? Flashback gitu. Jadi gini, banyak kan yang beranggapan kalau pengen hasil bagus, alat juga harus bagus kan? Iya betul. Sebenarnya sih kalau menurut saya itu persepsinya salah. Maksudnya dalam arti bukan 100% salah ya, bukan. Cuman kan yang namanya orang Indonesia itu kan tipikalnya dia ngulik. Seharusnya. Harusnya kan gitu kan. Walaupun menemukan trouble sekecil apapun ya harus dicari dulu solusinya. Kalau misalnya nggak ketemu baru entah itu mau penggantian alat kayak apa nambahan alat kayak paling enggak kan harus ngulik dulu lah. Nah jadi kalau untuk masalah berarti memanfaatkan yang ada aja dimaksimalin kali ya. Iya betul. Ya maksudnya ekupin yang bagus iya memang kalau bisa mah bagus semua. Kalau cuma bisa, kebetulan adanya A ya dimaksimalin jadi A gitu. Kebetulan saya pun waktu belajar pertama kali audio saya cuma pakai soundcard ini, tahu yang dipasang di komputer PCI? Sound blaster. Nah saya kasih ke Dio nih. Itu ya jangan sampai hilang ya. Itu sejarah itu. Pusing drivernya. Pertama kali itu saya belajar. Pertama kali belajar jadi. Dulu soundcard paling mewah itu sebelum ada Audigi gitu. Audigi kan keluaran kreatif juga kan. Kayaknya mewah itu kayaknya. Mewah dulu mewah. Tapi salah beli dulu yang saya beli adalah ternyata untuk home theater 51 anjing. Oh yang support. Mau oke. Yang gue pikir itu gitu loh ternyata salah beli gitu. Ternyata salah. Oke lanjut Mas. Nah ya itu jadi intinya sih maksimalkan alat yang punya, jangan sampai rendah diri dalam arti pesimis gitu loh. Buktinya sampai sekarang pun saya mixing di sini saya cuma pakai ini soundcard 2 channel, headphone, komputer. Saya nggak pakai speaker yang gede, yang monitor flat, segala macam itu saya nggak pakai karena saya lebih nyaman pakai headphone karena saya nyari detailnya. Nah kalau ya sebenarnya sih nggak itu sih apa ya selera sih. Kalau misalkan mau pakai speaker ya silahkan, tapi kan permasalahannya kalau mau pakai speaker ruangan pun harus bener. Iya. Nah itu kalau saya sih akustik udah di mana-mana sih suaranya malah mantul nanti ya. Masalah frekuensi di ruangan akustik kan kompleks gitu loh. Saya tahu tuh Mas, teman saya sekolah di jurusan musik, kebetulan dia ngambil skripsinya tentang ruangan. Akustik. Ya hampir gila sih ngeliatnya sih sinting gitu orang ngitung itu sih. Tapi hasilnya memang dia seketika bisa ngitung di bioskop jeleknya akustiknya kan anjing tuh orang. Padahal cuma denger ya. Jeleknya akustiknya bioskop. Gila kan coba. Ya tapi dia suruh bikin juga nggak mampu kan biaya gede kan. Lah itu. Kalau biaya gede. Kan sebenarnya minimal kan mereka punya alat buat mengukur frekuensi. Nah itu alat itu aja lumayan tuh. Lumayan, makanya kalau saya sih lebih baik
kalau pengen nyari detail ya lebih baik pakai headphone. Tapi headphone-nya yang benar-benar yang berkualitas ya. Maksudnya tidak semua headphone. Robot Mas, merek Mas. Saya pakai Saya tahu kan robot. Iya. Yang di aksesoris handphone dulu barangkali Mas. Robot. Masuk robot. Bayar. Nah, kalau mixing saya pakai headphone-nya ini Audio Technica seri ATH-M 50X. Kalau buat preview ya saya pakai sembarang speaker aja. Ini speaker Ya, ada preview. buat preview aja sih. Cuman kan kalau yang penting nyari detailnya aja saya tuh. Nah, apa lagi ya? Apa lagi? Ini Mas, maksudnya di era ini menarik sih. Era digital itu sangat menarik sih buat saya. Orang berbondong-bondong merubah cita-citanya dari kecil untuk menjadi YouTuber, untuk menjadi influencer dan bukan menjadi polisi, pilot atau astronot lagi. Semua Apalagi jadi presiden ya. Aduh, Dulu kan cita-citanya. menyeramkan buat saya sih. Ya, jadi maksudnya adalah di zaman yang serba digital, semua orang berbondong-bondong untuk menjadi konten kreator. Salah tidak, keren. Mereka semua berkreasi dan berkegiatan. Yang salah adalah tentang hasil. Biasanya penyakitnya itu bukan penyakit ya. Saya tidak berbicara saya pro atau senior di dunia apapun lah. Tapi maksudnya saya hanya penikmat. Saya bikin begini juga bagus, jelek, ya saya nikmatin aja gitu. Ya, yang penting kan ada kreativitasnya. Iya, banyak orang bukan berbicara. Yang saya perhatikan adalah orang berbondong-bondong untuk memperbaiki visual. Oke. Karena dengan proses editing, semua yang di digital image kan itu adalah visualnya, bukan tentang audionya. Mungkin hanya berbicara game mungkin. Iya. Mungkin. Sebenarnya kita berbicara yang paling sederhana saja. Audio yang baik untuk konten kreator atau ya contoh kecil saya lah. Contoh kecil saya lah untuk tampil di YouTube, di Instagram atau dimanapun gitu. Itu seperti apa audio yang baik? Sebenarnya kalau dalam audio itu yang memang harus diperhatikan kan sebenarnya cuma dua hal. Apa tuh? I/O, input dan output. Oke. Itu penting banget. Ada ngerti nggak nih input? Jadi kalau input itu ibaratnya source-nya, sumber awal audio yang masuk. Nah, kalau sumber awalnya benar, pasti outputnya pasti benar. Nah, tapi kebalikannya, kalau misalkan sumber awal yang direkam hasilnya jelek, pasti outputnya juga jelek. Makanya harus diperhatikan tuh I/O-nya dulu. Gitu. Selain I/O, nanti ada ibaratnya itu kayak jalur routing, Iya. routingan. Mungkin kalau untuk YouTuber atau siapa lah, saya penggiat konten kreator sekarang kan. Kalau berbicara routingan, kemungkinan besar bukan dipotong. Mungkin nanti Mas next episode ke berapa gitu. Karena Pembahasan yang lebih detail tentang lebih detail tentang recording. bisa. Karena kebutuhannya kalau yang mau Bebek tanyain adalah di sini untuk menghasilkan source untuk menghasilkan output yang menyenangkan didengar itu apakah memang melalui proses digital image digambar tentang audionya atau memang source-nya juga memang harus sudah benar. Contoh kecil misalkan yang saya beberapa kali lihat tentang orang bikin konten, saya tidak ini ya, tidak punya tendensi apa-apa. Mereka bikin konten lewat handphone misalkan. Let's say kita bikin handphone. Handphone sekarang kameranya gila-gila, saya percaya. Iya. Yang saya sesalkan adalah kenapa audionya nggak lu perhatiin. Kadang gue dengernya juga anjing ini gimana sih. Iya. Jadi salah mereka tidak salah. Mungkin karena ketidaktahuan. Betul. Nah sekarang yang mau Bebek tanyain adalah, Mas ini ada orang misalkan Bebek lah contoh kecil nih pakai handphone ngerekordnya. Ini audio gue biar enak nih gimana nih? Apa gue ngomongnya harus kenceng atau gimana? Kan kadang juga kalau yang by vlog begini mungkin oke lah, masih clear lah. Tapi yang stay gitu, ada podcast duaan tapi masih pakai kamera handphone. Apakah kita perlu external mic atau apa? Kan itu yang mungkin orang-orang masih sedikit agak belum paham mungkin. Kalau untuk masalah audio sih, ya sebenarnya sih patokannya jadi patokan tuh gini aja sih simpelnya.
selama itu audio yang didengar di telinga kita nyaman, ya udah itu yang bagus. Patokannya itu. Jadi contoh gini, simple. Pernah dengar istilah peak? Nah, indikasi peak itu apa? Ini buat saya pribadi, kalau udah, kita tidak berbicara teknis ya. Kalau udah di kupingnya udah kenceng kok nggak jelas anjir. Kalau saya udah kenceng tapi nggak jelas. Itu ada benernya. Sebenarnya kalau untuk di recording itu ada indikasi warna merah kan, merah. Kalau bicara itunya. Kalau saya sih bukan masalah warna merahnya ya. Kalau saya sih lebih berpatokan kalau misalkan hasil audio yang saya dengar itu pecah, oh berarti ini nge-peak. Iya. Patokannya itu aja. Jadi lampu indikator merah itu belum tentu peak ya. Belum tentu peak. Itu cuman ngasih warning. Cuman kasih warning, hati-hati loh ini kalau bisa misalkan berlebih lagi bisa pecah. Tapi ya alangkah baiknya untuk kalau menjaganya, sudah maksimal tidak merah ya dilakukan itu. Jadi intinya gini. Ini saya nggak ngerti ya, maksudnya kalau saya ngedit video di software manapun kan suka ada tuh mas, nanti ada audio ketika jalan track gitu suka ada kayak equalizer gitu kan. Ketika gini-gininya udah ada merah dan sering-sering, berarti volumenya kita kecilin ya? Oh enggak juga. Tetap dibiarkan saja gitu? Biarkan, yang penting output yang keluar itu nggak pecah. Pokoknya gitu. Patokan yang lebih aman tuh di situ. Indikator sinyal warna merah tuh kan ada hijau, kuning, merah kan? Iya. Kayak lampu merah. Nah, Bang Jo. Nggak masalah. Pokoknya patokannya kalau misalkan suara itu nggak pecah, ya masih aman. Walaupun itu sampai warna merah gitu indikatornya nggak apa-apa. Oh itu masih nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Iya soalnya indikator sinyal itu kan cuman buat peringatan warning aja. Iya. Jadi kayak misalkan ya itu di mana namanya buat orang-orang yang mungkin mau memulai, mungkin sudah memulai dan dia masih tentang audio masih ini audionya nggak enak gimana caranya gitu sih maksudnya. Kalau untuk pemula yang harus diperhatikan tuh biasanya dari equipment minimal itu dari perkabelannya harus benar. Kayak jack gitu ya? Ya, jack kan ada tipe yang balance, ada tipe unbalance kan. Iya. Itu harus tahu dulu fungsinya buat apa dulu. Nanti kita tampilin balance unbalance kayak gimana bentukannya. Ada. Mau cari di Mbah Google juga ada, pasti banyak. Iya neneknya. Neneknya Mbah kan? Iya, neneknya Mbah. Kalau saya Mbah, saya panggil nenek, mami. Nah, terus Mas, ada ungkapan stereo dan mono. Dan ternyata jacknya tuh berbeda. Iya, maksudnya pernah suatu ketika saya nanya gitu, ini audionya buat kamera apa? Udah tinggal jack ini sambungin jack ini. Pas ketika saya beli ditanya jacknya mono apa stereo, kan orangnya kocak ya nanya-nanya kita. Orang nggak ngerti, saya pasti orang nggak ngerti nih. Nanya kok jack stereo mono, ya jack. Jadi patokannya gini, kalau perbedaan kalau jack mono dan stereo itu, kalau mono itu dia ada stripnya satu. Ada contohnya nggak mas? Bentar. Kaleng. Oh iya di kaleng ya. Oh iya. Nah kalau ini stereo nih. Oh strip hitam ya? Strip hitam coba. Gua. Stereo. Tuh ini berarti stereo ya? Ini berarti stereo nih. Kalau mono satu stripnya. Nih lucu nih ngeblur nih. Ngeblur nyala. Oh ada kamera. Nah ini berarti, nah ini stereo ya, ini stereo nih 2. Kalau 2 stereo ya? Kalau 2 stereo. Berarti kalau strip hitamnya ini satu berarti itu mono. Fungsinya ada itu mas? Ada. Kok ngerepotin Jack ya? Sama-sama buat nyolok padahal. Jadi apa ya ibaratnya tentang mono sama stereo itu, kalau mono kan logikanya gini, mono itu kan sempit, kalau stereo kan lebar. Mono tuh sempit, stereo lebar. Nah, lebih bagus mana apa tergantung kebutuhan? Tergantung kebutuhan. Oh gitu. Tergantung kebutuhan. Contoh kecil kayak misalkan tag gitar,
entah itu akustik, entah itu elektrik, biasanya kan didouble tuh, di 2 kali. Iya. Pasti kan nanti tracknya itu pasti dipending kanan kiri. Pending tuh. Yang satu dipindahin ke kiri. Oh, balancing. Balancing, Lu ya. cari di radio dia ada balancing itu namanya. Iya. Itu balancing. Lu baru tahu nih pending gitu. Pending itu namanya. Fungsinya di situ. Gitu. Oh, berarti ketika si balancing itu yang satu geser dengan arah yang berbeda itu bakal lebih lebar ya? Lebih lebar. Itu stereo berarti namanya? Itu nanti, itu kan dari 2 track yang mono, kalau digabungin jadi stereo. Orang buang-buang waktu ya? Kenapa nggak langsung stereo aja, Mas? Lebih beda sih, Mas. Oh, hasilnya lebih Hasilnya beda. Lebih tebelan yang mono-mono jadi stereo ketimbang yang daripada stereo satu. Oh gitu. Ngerti nggak? Saya sih nggak ngerti. Nah. Saya cuma menyenangkan kalian saja. Saya tidak ngerti guys. Saya tidak ngerti guys. Rokok lagi lah. Saya tidak ngerti guys. Saya baru tahu ternyata di dalam dunia audio ada tadi panning, panning pala rubah, panning atau apa gitu, balance, ada stereo, ada mono. Dan ternyata masing-masing punya fungsi yang berbeda. Punya fungsi masing-masing. Balik lagi ke tadi. Pertama ada equipment yang mumpuni. Pertama adalah jack gitu kan. Ya, ada lagi ya. tambahannya berarti. Yang pasti kalau buat recording pasti kan harus ada PC atau laptop. Enggak, buat YouTube aja dulu. Oh, buat Kita YouTube. bicara untuk YouTube. Untuk konten kreator sih, konten kreator. Kalau pengen menghasilkan audio yang bagus pasti harus menggunakan sound card dong. Harus menggunakan sound card. Ya, harus menggunakan sound card. Ini bukan ini sound card nih ya. Sound card nih. Ya, ini sound card Steinberg UR44, ini 4 channel ya. Outputnya ada 6 kalau nggak salah di belakang. Iya, ada tulisan sih Mas 1 2 3 4 5 6. Ada angka, gua bukan ngerti, cuma ada angkanya aja. Jangan mikir kita ngerti anjing, nanti nanya-nanya sama gua lagi. Salah. Harus ada sound card berarti. Harus. Biar audionya itu yang dihasilkan juga lebih enak, lebih bagus, lebih bright atau lebih ya ibaratnya lebih putih Mas, white itu ya. itu white wite. Namanya susah. Untung gua model. Gila loh. Coba kebayang gua orang audio, pusingnya setengah mati. Modelnya cuma catwalk doang Mas. Iya, sama jalan di atas buku. Jalan. Ya di kepalanya ada bukunya gitu doang, pakai high heel. Gimana caranya nggak jatuh ya? Gimana caranya nggak jatuh? Tapi boleh jatuhin temen. Nah, boleh jatuhin temen. tapi temennya kayak gimana dulu kan? Ya temen yang di dekat kita dorongin, berarti Iya, jatuh nanti. dorongin. Project yang lagi dikerjain nih Mas sekarang Mas? Kalau kemarin lagi ngerjain 2 project sih dari teman-teman. Sebenarnya sih teman di Jakarta, cuman mereka kayak komunitas anak-anak Kalimantan gitu kan. Jadi yang pertama itu ada temanku yang dari Kalimantan nikah, dia bikin lagu buat nikahannya. Oh, Jadi deh saya bantuin. Karena saya nggak bisa datang, ya saya juga ngomong ke mereka tuh, saya paling cuma bisa ngasih kadonya, bantuin produksi lagunya aja ya, gitu ya nggak apa-apa Mas, kata mereka aja. Ya udah saya bantuin, kelar. Kemarin satu lagi, tadi pagi baru kelar mastering itu, sama proyek anak Kalimantan juga, cuman beda orang kan, solois sih, baru kelar juga. Dan itu pun kalau saya sistem buat pengerjaan produksi mixing mastering transfer by data. Oh. Jadi saya cuma terima data, saya download, saya kerjain di sini, hasilnya kelar, saya kirim lagi ke mereka. Semua transfer by data ya. Semua transfer by data. Teknologi sekarang udah menyenangkan. Daripada saya harus ke sana, Ya Mas, mending dia yang sini Mas. ya kalau misalnya dia ada waktu. Oh, dia sibuk banget ya. Ya kan mereka juga kan punya kesibukan masing-masing di sana. Oh. Itu. Kalau transfer data kan tinggal upload, tinggal udah. Iya, tinggal kita download ya. Kita ngerti. Simple kan. Itu Mas kayak misalkan berarti sekarang Mas Kino ini kan udah boleh dikatakan sedang stay nih di Cirebon nih. Ya.
Menurut Mas Kinoy, untuk pelaku-pelaku audio di Cirebon udah beberapa orang ketemu atau belum? Ada sih beberapa yang ketemu, sempat sharing juga, ada beberapa juga. Jadi gini, saya pulang ke Cirebon itu salah satunya karena memang kerjaan saya yang di Jakarta kan karena pandemi kan masih gonjang-ganjing lah. Makanya lebih baik udah deh saya pulang kampung dulu buat menenangkan diri, sekaligus saya pengen sharing gitu, pengen berbagi ilmu sama teman-teman musisi di Cirebon gitu. Cuman ya ada perbedaan karakter ya antara orang daerah sama orang kota gitu. Maksudnya dalam arti kota besar ya yang di sana ya. Ya bukan berarti saya mengucilkan orang Cirebon, enggak gitu. Cuman memang karakternya berbeda gitu loh. Jadi apa yang saya sampaikan kadang-kadang mereka nggak nangkep gitu. Nggak nangkepnya tuh maksudnya nggak salah persepsi biasanya. Oh, lebih ke salah persepsi. Baru dikira menggurui. Iya. Apa karena mereka lebih pintar apa gimana? Nggak tahu juga. Kalau saya kan ngasih tahu apa yang saya tahu. Iya sih. Iya kan? Iya, tanpa tendensi apapun ya. Nggak ada. Oh gitu. Ya contohnya Mas Bebek nih, Mas Bebek mau nanya apa, saya jawab kan, gitu kan. Ya bukan menggurui sih juga nggak ngerasa. Emang saya nggak tahu jadi nanya gitu. Nah, kalau yang kemarin komunikasi tidak terjalin seperti ini. Ya ada yang terjalin dengan baik, ada juga yang nggak lancar. Ya yang namanya karakter orang kan beda-beda gitu. Kalau saya sih nothing tulis aja lah, maksudnya. Ya kalau misalkan ada yang pengen belajar, ya monggo datang aja ke sini. Mau belajar apa ya saya ajarkan selama saya tahu. Kalau saya nggak tahu ya berarti saya harus nanya lagi ke guru saya dong. Gitu loh. Karena prinsip saya, karena dulu saya belajar dengan guru saya pun saya tidak ibaratnya guru saya itu tidak menargetkan lu belajar sama saya kamu harus bayar sebulan segini, enggak. Nah karena saya belajar seperti itu ya saya juga ngajarin orangnya seperti itu gitu loh. Ya paling enggak kalau dulu saya belajar sama guru paling enggak saya kalau datang bawa kopi, rokok, ya kan wajar lah masih gua ini. Gua rokok nggak bawa, kopi nggak ada, ini bisik nyindir gua sih. Tapi ditinggalin soundcard ntar gua. Sama kamera meme sih. Ini fiksi nyindir gua ini. Tapi ditinggalin nggak apa-apa, gua mah ditinggalin. Fiksi nyindir gua. Jadi gini, bisa dibilang kita pun harus ada simbiosisnya gitu loh. Iya, benar kan? Iya, tapi tidak melulu tentang matematik. Benar. Sepakat sih saya itu, maksudnya itu mah bahasa pergaulan, kopi rokok malah. Bahasa pergaulan. Kopi rokok bahasa pergaulan. Bukan tentang apa sih namanya? Bukan tentang kewajiban. Nah, bahkan ada yang berasumsi gini. Saya baru udah ngomong kayak gitu kan. Cuma ada yang berasumsi, wah Kina itu komersil. Ya bagus, biarin aja mas, biarin aja digituin. Kenapa harus kita pikirin? Berarti orang yang berpikir gitu dia tidak punya duit. Iya, enggak, cuma maksudnya dari saya sendiri merasa aneh sendiri jadinya. Ya itu kan, kadang kan karakternya kadang beda. Orang berbuat baik tidak diterima dengan baik sih mas. Betul, ya itu tuh, nothing tulus aja lah. Iya biar benar. Nothing tulus aja. Toh juga apa yang kita kasih tahu tidak membuat kita kekurangan gitu. Betul. Terus rezeki juga kan nggak mesti, misalnya dari Mas Bebek deh, Mas Bebek bertanya ke saya, ya mungkin rezekinya nanti Mas Bebek punya teman yang bisa ngerjain project sama saya kan bisa jadi. Bisa. Nah itu kan, begitu. Iya saya percaya rezeki itu datang dari setiap kita berjabat tangan mas. Benar. Banyak teman banyak rezeki. Yang penting silaturahmi. Banyak teman banyak masalah. Ya tergantung temannya kayak apa dulu. Kalau temannya bermasalah emang masalah terus mas. Kalau temannya yang bermasalah ya memang bermasalah terus. Jadi tujuan saya kesini tuh yaitu pertama adalah ya saya bukan mau silaturahmi juga, enggak pengen silaturahmi, saya pengen recording. Ntar habis ini recording ntar. Saya mau recording, dan kedua memang sangat menarik kita membahas audio tentang tidak berbicara tentang recording karena saya yakin pembahasannya sih gila-gilaan. Sama ini yang saya kan pindah ke Cirebon dari bulan September sampai sekarang. Jadi saya punya asumsi begini. Selama saya di Cirebon, selama saya ketemu sama anak-anak musisi Cirebon, jadi saya beranggapan kalau masalah rekamannya, mereka itu malah cuman berpikirnya gini, gimana caranya mereka bisa merekam lagu sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan hasil audionya.
Nah, itu yang jadi masalah tuh. Cirebon gitu ya? Iya, kebanyakan begitu. Udah lama udah nggak tahu tentang dunia begitu. Terus. Kebanyakan begitu. Seharusnya, Mas. Asumsinya jadi udah beda. Oh, saya paham. Seharusnya bukan tentang kuantitas, tentang kualitas berarti. Itu kualitas yang harus dijaga, bukan kuantitasnya. Mungkin branding kali, dia butuh brandingan bahwa dia sudah punya lagu sendiri banyak kali. Enggak juga, sekarang logikanya gini deh Mas. Kita misalkan bikin album, kita mau jualan, kalau misalnya audionya nggak bagus, siapa yang mau beli? ini di luar materi yang bagus apa enggak ya? Iya. Benar ya? Kita tidak berbicara tentang jenis lagunya apa, Iya. materi lagunya bukan. Bukan. Kita berbicara tentang audio. Dengan audionya ya. Iya juga. Benar ya? Iya juga sih. Nah, itu. Iya juga. Kualitas itu penting, bukan cuma kuantitas gitu. Demonya Red Hot saja yang versi tape yang sudah di-convert ke MP3 itu aja hasilnya gila-gilaan. Iya. Hasilnya sudah gila-gilaan padahal demo version. Karena gini, kalau orang luar itu memang dia bekerjanya ini ya profesional banget. Selain dari SDM, peralatan hardware pun mumpuni Di sana. Kalau di sana Mau apa aja ada di sana. ada. Lah kalau di sini, Iya, ada duitnya juga keder, mau belinya kemana? nah kan, Inden dan lain-lain. ya kan Mungkin kayak gitu sih. pengen beli alat tapi duitnya nggak ada. Padahal punya alatnya seadanya. Ya udah maksimalin aja. Sebetulnya itu yang benar ya. Yang benar Sebetulnya itu. Justru dari yang terbiasa dengan memaksimalkan alat yang ada, mungkin kita bisa lebih berkembang gitu loh. Iya, jadi ketika datang equipment yang di atas kelasnya bisa lebih mudah, Bisa makin lebih bagus mudah. kan. Sebetulnya. Betul. Oke, thank you so much Mas Kinoy. Kita Siap. harus ngobrol lagi tapi tidak malam ini. Siap. Mungkin next pengen ngobrol. Harus kita berbicara tentang kita kupas recording sampai tuntas sih harus ya. Karena kalau di dunia recording itu ada tahapannya dalam arti Silabus ya. iya kayak materi pelajaran gitu. Jadi Ada kayak silabus, masalah routing I/O, terus masalah trackingnya, terus habis masalah tracking itu nanti ada editing. Nah nanti setelah ada editing baru balancing, nanti ada balancing, Oke, ada mulai mixing. sekarang lu dengerin yang di luar ya, pecinta audio. Gua mau nyoba bakal apa sih namanya Jumawa tuh yang tetap konsis. Mungkin di seminggu sekali gua bakal bikin konten audio sih. Gua bakal bikin konten Boleh. audio. Siap Mas? Siap. Kita bahas bedah tentang audio. Ya, Oke, makasih banyak Mas Kinoy. sama-sama. Buat yang nanti nonton, lu nggak perlu subscribe. Buat apa kalau nggak niat? Mau subscribe nggak syukur. Kalau ini emang pantas di share, ya lu share. Pantas di download, lu download, bebas. Yang penting ini kan ilmu, sebarkanlah ilmu. Sebarkan. Tungguin aja. Maksudnya saya bakal beneran konses bikin konten tentang audio sama Mas Kinoy. Waktunya tunggu aja kapan. Tunggu waktu Mas Kinoy senggang dan waktu nganggur saya senggang juga. Saya nganggurnya padat banget, gila sih emang. Nganggur padat. Ada begini. Hal yang paling saya takutkan adalah ketika anjing besok nganggurnya telat nggak. Itu yang saya takutin cuma satu. Oke, bye. See you. Thanks.